adik-adik, selamat sore. Kakak mau tanya dulu nih, apa kabar adik-adik hari ini? Baik ya, kakak juga berharap kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita selalu ada waktu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Baik adik-adik, sore hari ini kita kembali bertemu dalam siaran ini, dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Apakah adik-adik senang mengikuti acara ini? Puji Tuhan, kalau adik-adik semuanya boleh senang dalam mengikuti acara ini. Jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kita akan sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Yang pertama nanti kita nyanyi dulu lagu kita yang hari Minggu tadi. Hari Minggu tadi kita sudah belajar lagu Nyanyikanlah kepadaku. Ya, adik-adik, kita boleh kembali belajar lagu ini ya. Karena satu hal yang bisa memberikan hidup yang benar, hidup yang kekal kepada kita yaitu firman Tuhan. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita tunggu sebentar Bang Joshua ya. Karena dia tadi yang membuat layar. Oh, atau Kak Dian, cari dulu sebentar. Oke adik-adik, apakah sudah melihat ke depan? Kita boleh menyanyikan lagu ini sama-sama ya. Kalau yang belum tahu, boleh lihat layar yang di belakang Kak Dian. Sekarang kita nyanyi sama-sama lagu ini 2 kali ya adik-adik. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sekali lagi kita nyanyikan. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Apa adik-adik yang bisa memberi hidup? Firman Allah. Makanya kita selalu membuat acara ini setiap hari Rabu dan Kamis. Setiap hari Kamis dan Jumat kita boleh mengadakan acara ini. Dan kakak harap adik-adik semuanya boleh ikut setiap Kamis dan Jumat. Oke adik-adik, kita bernyanyi satu lagu lagi. Setelah ini kita akan berdoa. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Boleh sekali lagi? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai
firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Ya, tentu adik-adik kita sudah senang bernyanyi ya. Sekarang adik-adik semuanya boleh duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melalui aktivitas kami hingga sore hari ini. Tuhan, pada sore hari ini kami sudah siap, kami sudah duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru kami, untuk Bang Joshua yang akan mengajari kami, yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan kuasa kepada dia ketika dia berkata-kata kepada kami. Tuhan, walaupun kami tidak di dalam satu gedung yang sama, kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing. Hadirlah Tuhan di tempat kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh dengan tenang mendengarkan firman-Mu dari awal hingga selesai acara ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Salam juga bagi Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang yang memberikan waktunya bergabung pada sore hari ini. Meskipun mungkin lebih banyak abang kakak yang ikut, tetapi kita bisa bersama-sama melayani karena anak-anak yang ada ikut bersama kita. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada sore hari ini, Bang Jos ajak sekali lagi kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami telah berkumpul. Kami telah memuji Tuhan bersama-sama. Kami bersuka cita karena ada pujian yang boleh kami naikkan. Tuhan, kami juga bersyukur boleh doa bersama. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita Alkitab, cerita dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hati yang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan. Dan juga bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga mau melakukannya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar dari seorang imam. Namanya Ezra. Siapa namanya? Ezra. Ezra ini adalah orang yang baik. Kenapa Bang Jos bilang baik? Karena dia orang yang mempelajari kitab suci. Dia orang yang mempelajari kitab suci, yang belajar kitab suci. Dan bukan saja belajar, dia juga mentaatinya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir, dia mengajarkannya kepada orang lain. Kita lihat, mana sih Bapak Ezra ini? Kita lihat. Nah, ini ditulis di dalam kitab Ezra ya. Nah, sebelum kita lihat gambar Bapak Ezra, adik-adik bisa lihat cerita hari ini diambil dari kitab Ezra. Kitab Ezra ini juga di dalam topik sejarah Alkitab atau bagian sejarah Alkitab ya, bagian sejarah. Jadi seperti yang minggu lalu Bang Jo sudah kasih tahu,
Kitab Perjanjian Lama ada disebut Taurat, 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tetapi juga ada kitab-kitab sejarah, misalnya Esra, atau kitab-kitab Yosua, atau kitab-kitab Samuel. Kita sudah ada dengar sedikit-sedikit di minggu-minggu sebelumnya kan? Hari ini kita kembali belajar dari kitab sejarah, yaitu Esra. Adik-adik, kalau bisa lihat, Esra itu ada di Perjanjian Lama. Tepatnya kita akan dengar hari ini dari Esra pasal 7. Nah, kita lihat ke depannya adik-adik. Nah, inilah gambar Bapak Esra. Dia orang Israel. Dia orang yang mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh. Ayo kita baca dari Esra 7 ayat 10. Bagaimana sih hidup Bapak Esra ini? Kita baca ya. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, kitab suci mencatat, Bapak Esra ini orang yang sungguh-sungguh mempelajari, atau dengan kata lain meneliti kitab suci. Dan setelah diteliti, Bapak Esra melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan setelah itu dia mengajarkannya kepada orang banyak, supaya orang banyak tahu juga perintah Allah dan ikut melakukannya. Nah, ini tadi ayat yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, selama ini orang Israel termasuk Bapak Esra tinggal di daerah pembuangan atau penjajahan. Nama tempatnya adalah Babilonia, daerah Babel. Tetapi ketika Artasta menjadi raja Persia, raja ini baik. Raja ini digerakkan Tuhan untuk mengizinkan orang-orang Israel kembali ke tempat asalnya di Yerusalem, daerah Yehuda. Ini kebaikan Tuhan. Orang Israel boleh pulang ke rumah. Tuhan pakai Raja Artasta untuk mengizinkan Esra dan seluruh orang Israel yang mau pulang. Ini satu hal yang luar biasa. Karena sudah bertahun-tahun orang Israel dijajah, ditaruh di pembuangan di Babel. Tapi hari ini orang Israel diizinkan pulang. Waktu mau pulang, Raja Artasta ini kasih barang-barang atau harta untuk orang Israel. Jadi orang Israel bukan saja pulang dengan tangan kosong, tapi Raja Artasta memberikan barang-barang emas untuk ditaruh di bait Allah nanti di rumah Tuhan. Raja ini juga berikan garam, gandum, dan sebagainya untuk dibawa pulang oleh orang-orang Israel. Mereka sangat senang pastinya kan adik-adik? Esra, Bapak Esra dan orang-orang Israel. Dan sebelum mereka pergi, Raja Artasta berikan surat. Ini surat yang dari raja. Surat ini berisi tentang izin keluar dari tanah Babel untuk pulang ke Israel. Lalu surat ini juga berisi barang-barang yang boleh dibawa pergi. Waduh, mendengar berita ini, melihat barang-barang yang diberikan raja, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Esra adik-adik? Senang atau tidak? Pasti senang. Coba kita lihat apa sih yang dikatakan Bapak Esra ketika melihat mereka sudah boleh pulang dan boleh bawa harta-harta untuk dibawa pulang. Ini tercatat di dalam Esra 7 ayat 27 sampai 28. Kalau adik-adik bisa lihat, ayo kita baca bersama ya. Lalu kata Esra,
Pujilah Tuhan, Allah yang disembah nenek moyang kita. Ia telah menggerakkan hati raja sehingga ia mau memberi perhatian khusus kepada rumah Tuhan di Yerusalem. Dengan pertolongan Allah, aku disenangi oleh raja, oleh penasihat-penasihatnya dan pejabat-pejabatnya yang berkuasa itu. Tuhan Allahku telah memberi semangat kepadaku sehingga aku berhasil mengajak banyak kepala kaum Israel untuk pulang ke Yerusalem. Nah, ini kata-kata dari Bapak Esra. Dia sangat senang, sukacita karena Tuhan Allah telah menggerakkan Raja Artasta untuk izinkan orang Israel pulang ke rumahnya. Kalau adik-adik sudah lama pergi jauh dari rumah dan suatu hari dikasih pulang, kalian senang pasti. Orang-orang Israel dan Bapak Esra juga seperti itu. Mereka memuji Tuhan karena telah menggerakkan raja, mengizinkan orang Israel pergi pulang ke rumah. Dan bukan saja pulang, mereka juga diizinkan membawa harta-harta. Mereka diberikan harta. Nah, itulah yang terjadi dan Bapak Esra senang sekali, bersyukur kepada Tuhan. Nah, tidak lama setelah itu mereka pun pergi. Mereka siap-siap dan mereka pergi. Mereka bawa barang-barang mereka. Mereka pergi dengan sukacita. Perjalanan yang mereka tempuh memang berbulan-bulan, tapi sukacita itu begitu meluap sehingga mereka semangat. Meskipun berbulan-bulan baru nyampe, tapi mereka sukacita berjalan membawa barang-barang. Nah, setelah beberapa bulan sampailah mereka, ya. Nah, ini perjalanan mereka. Ini daerah Persia dan mereka harus pergi menuju tempat mereka di Yerusalem, di daerah Yehuda. Dan mereka sudah sampai, mereka tiba di Yerusalem. Yerusalem ini terletak di atas bukit, ya. Makanya kita melihat seperti kota di atas bukit dan ada tembok-temboknya yang dibangun. Nah, itulah kehebatan dari kota Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan. Kota ini begitu baik dan kuat karena letaknya sangat baik. Kalau ada musuh akan kesulitan untuk naik ke atas karena harus mendaki bukit, ya. Nah, setelah mereka sampai di Yerusalem, maka pada waktu itu Bapak Esra membacakan firman Tuhan. Apa yang dibacakannya? Pasti tentang kebaikan Tuhan dan pertobatan manusia yang berdosa. Coba kita lihat dari kitab Nehemia 8 ayat 3. Ini bukan lagi kitab Esra, adik-adik, tetapi sudah masuk ke kitab Nehemia. Tapi ceritanya masih bersambungan. Nehemia ini juga masih ada di dalam kitab sejarah, ya. Nehemia 8 ayat 3. Demikian firman Tuhan, Nehemia 8 ayat ketiga. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ya. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adik-adik, waktu Bapak Esra membacakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Semua orang dengan penuh perhatian mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Semua orang Israel yang ada di situ mendengarkan apa yang dibacakan Bapak Esra. Nah, coba
Bang Jos baca sedikit lagi ya supaya kita tahu apa yang terjadi pada waktu Bapak Esra membacakan kitab Taurat itu. Sekarang ayat kelima. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi adik-adik, ini yang terjadi ketika Bapak Esra bacakan firman Tuhan, dan ia juga memberikan keterangan tentang ayat-ayat yang dibacakan. Apa yang terjadi? Orang-orang Israel sujud, dia tahu sujud ya, mereka sujud ke tanah, mereka berdoa dan mereka menangis. Air mata mereka berjatuhan mendengarkan firman Tuhan. Di sini mereka menyadari, selama ini kami sudah melupakan firman Tuhan. Selama ini kami sudah berdosa kepada Tuhan. Maka mereka minta ampun, mereka mau bertobat. Itu yang terjadi pada waktu Bapak Esra bacakan kitab Taurat, firman Tuhan. Tapi waktu itu Bapak Esra pun berkata kepada mereka, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Adik-adik, firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Esra demikian, yaitu hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Maka ini satu hal yang sangat indah tidak adik-adik? Ini membuat kita bersuka cita tidak? Karena waktu jemaat mengingat siapa Tuhan, Tuhan itu baik. Dan dia mau mengampuni dosa-dosa manusia, mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Adik-adik, waktu mereka bersedih, Tuhan berkata, jangan bersedih. Tuhan Allah mau mengampuni dosa-dosa. Maka adik-adik, seperti orang-orang Israel, kiranya kita juga mau seperti orang-orang Israel. Ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika membacakan Alkitab, kita tahu, aku orang berdosa, tetapi Tuhan Allah mau mengampuni dosa-dosaku. Kalau demikian, kita pasti bersuka cita kan adik-adik, bersyukur. Makanya adik-adik, dalam hidup kita penting sekali kita belajar Alkitab. Meskipun kita ada acara Yesus sayang anak-anak, tapi Bang Jos berharap di rumah kalian tetap membacakan Alkitab masing-masing. Karena dengan firman Tuhan, kita tahu Tuhan baik, Tuhan mau mengampuniku, Tuhan mau menyelamatkan aku. Dan Tuhan mau aku mengerjakan apa yang Dia mau. Jadi adik-adik, ini cerita Alkitab pada sore hari ini. Marilah kita rajin baca Alkitab, dan kita mau melakukan apa yang Alkitab katakan. Dan kita juga mau memberitahukan kepada orang lain tentang firman Tuhan. Ya, baik adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada sore hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami kebenaran dari cerita orang Israel bersama Imam Esra keluar dari pembuangan. Mereka kembali ke tanah mereka di Israel. Di tanah mereka, Tuhan Allah berkata, Tuhan memberikan firman, dan umat orang Israel boleh meresponi, boleh bertobat. Tuhan, kiranya kami juga seperti orang Israel dapat meresponi firman Tuhan ketika kami membacakan, ketika kami mendengarkannya. Tolonglah kami,
tolonglah setiap kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, ini acara kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi di waktu-waktu selanjutnya.